Ayo kakak, kita naik perahu itu, ajakan Rose sembari menggelayut manja di lengan di gadis cantik yang terlihat kebingungan. Liliana mengikuti arah tunjuk gadis remaja itu, di mana di tepi danau itu ada sederet perahu dayung untuk 2 orang. Duh, meski disebut danau buatan, kayaknya danau ini dalam banget deh, sampai tak terlihat dasarnya. Dan lelaki tampan yang berdiri di antara mereka, dia melihat raut muka tak nyaman dari Liliana segera bersuara. Rose, kau main saja sendiri. Hah? Rose mendelik sinis pada kakak kandungnya yang memiliki sifat super duper cuek itu, tiba-tiba menghalanginya. Apaan sih kak? Jangan ganggu deh. Yuk kak Lili, kita main perahu. Ajaknya lagi menggoyang-goyangkan lengan yang digandengnya. Liliana hanya bisa tersenyum kaku terpaksa. Iya. Gimana kalau nanti jatuh ya? Mana aku gak bisa berenang lagi. Sebentar Nona Rose, kami akan menyiapkan kalian topi dulu, karena cuaca di sini cukup panas, kata Maisa yang langsung melesat pergi sementara Rina sedari tadi sedang sibuk menggelar tikar dan menata bawaan piknik di bawah pohon rindang untuk tempat santai para majikannya. Ya udah, cepetan, oceh manja Rose dan kembali asik melihat-lihat pemandangan sekitar danau. Kalau gak suka, jangan dipaksain. Celetuk Aster pelan masih terdengar jelas oleh Liliana, yang memang berdiri bersebelahan karena posisinya di tengah-tengah kakak beradik tersebut. Liliana menoleh pada lelaki tampan berwajah tanpa ekspresi di sebelahnya. Saya baik-baik saja kok. Yang malah tak dihiraukan lagi oleh Aster yang melengos pergi ke arah bawah pohon. Kakak mau kemana? Kan kita mau naik perahu, teriak Rose melihat punggung sang kakak pergi, yang tak mendapati jawaban ataupun gerakan isyarat dari lelaki itu yang sudah mendudukkan diri di atas tikar. Dasar penakut, sebal Rose. Liliana hanya bisa mengelas senyuman kepaksa lagi saat melihat sikap dan komunikasi dari kakak beradik yang beberapa jam tadi baru dia ketahuinya. Mereka beneran kakak beradik kan? Sungguh tak ada miripnya, hanya penampilan saja yang sama, tapi sifatnya 180 derajat saling berkebalikan. Oh ya, kalau dipikir-pikir, aku tak menyangka kalau di belakang rumah besar yang aku tinggali itu ternyata ada danau buatan yang luas dan indah seperti ini. Bahkan ada hutan kecil buatan juga. Sungguh deh, level kekayaan keluarga Yudhistira memang sudah di atas ya. Ya, apalah daya aku yang seorang gadis biasa dari desa diperlihatkan hal mewah begini, hanya bisa terkagum dan menikmati. 1 jam sebelum mereka ke danau, saat itu Liliana seperti biasanya sedang berada di dalam ruangan sang pengurus rumah atau nyonya rumah. Dia tampak sibuk memeriksa dokumen yang sebagai data laporan mengenai pengeluaran dan hal lainnya. Namun di tengah kefokusannya terdengar suara keributan dari luar membuat dia hilang fokus dan tiba-tiba seseorang membuka pintu ruangan secara kasar, membuat Liliana terlonjak kaget dan langsung menoleh cepat ke arah pintu itu. Kakak bidadari, si pelaku yang merangsek masuk tanpa permisi itu menyapa dengan ceria. Nona, Anda tidak boleh bersikap begini, apalagi di depan nyonya. Teguran Pak Kim, napasnya sedikit ngos-ngosan, terlihat jelas kalau dia habis berlari mengejar mereka. Ih, tapi aku sudah kangen banget, karena sudah sangat lama gak ketemu kakak bidadari, keluh manja gadis remaja itu. Tetap saja Nona, masuk secara tiba-tiba begini bukanlah tindakan yang baik seorang gadis. Ih Pak Kim, bawel banget sih seperti mama. Dan terlibatlah adu argumen dari kedua orang yang tak mau kalah itu. Sedangkan Liliana yang melihat pemandangan tersebut hanya bisa menghela napas pelan. Sebenarnya situasi macam apa sih ini? Nyonya, sepertinya mereka harus dihentikan, kata Rina yang memang sedari tadi ada di dekatnya menemani. Tidak perlu, biarkan saja.
kamu ambilkan camilan dan minuman saja untuk tamu." "Oh, baik Nyonya. Kalau begitu saya akan siapkan." Kemudian Rina beranjak pergi meninggalkan ruangan yang tentunya setelah berhati-hati melewati 2 orang yang sedang bersitegang itu. Seorang lelaki tampan tiba-tiba muncul dari pintu yang terbuka lebar tersebut dan dengan santai dia melayangkan kepalan tangan, lalu dia memukulkan kepalan tangannya ke puncuk kepala Rose. "Ah!" Pokik Rose yang seketika berhenti mengoceh dan menoleh cepat pada orang yang memukulnya itu. "Kakak, sakit tahu." "Berisik, tidak sopan." Ucapannya tersebut membuat gadis remaja tersebut merengut sebal dan merapatkan bibir menurut diam. "Memang hanya Tuan Muda Aster yang bisa mendiamkan Nona ya." Lega Pak Kim sudah capek menangani gadis pembuat rusuh itu, yang hanya dibalas sikap cuek dari Aster. Siapa dia? Aku baru melihatnya. Dan hebat juga ya, dia bisa menghentikan ocehan Rose hanya dengan 1 pukulan." Batin Liliana yang sedari tadi menyaksikan mereka. Dia sengaja berdehem untuk memecah keheningan saat ini. Seketika semua mata menoleh ke arah Liliana. "Maaf Nyonya, saya telah membuat keributan di ruangan Anda," kata Pak Kim sedikit menundukkan bahu sebagai hormat dan kesopanan. "Oh, tidak apa. Anda tidak perlu meminta maaf," balas Liliana tersenyum memaklumi. "Kakak." Rose merengek dan berlari ke arah Liliana yang terduduk di kursi kerja. Sedangkan Aster dengan santai berjalan ke arah sofa dan duduk dengan anggun di sofa panjang. "Rose, kita pindah tempat dulu yuk," bujuk Liliana pada gadis yang bergelayut merangkul bahunya itu. Anggukan manja Rose dengan nurut mengikuti Liliana untuk duduk bergabung bersama Aster di sofa. "Sepertinya urusan tugas saya sudah tidak dibutuhkan di sini. Kalau begitu saya akan undur diri. Selamat menikmati waktu santai kalian." Dengan hormat Pak Kim menundukkan bahu lalu berlalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Seperkian detik keheningan membentang di antara mereka bertiga yang saling diam merapatkan bibir. Sampai hanya terdengar suara denting jarum jam serta hembusan napas saja di ruangan tersebut. Situasi macam apa lagi ini? Batin Liliana merasa tak nyaman dan canggung akan suasana hening itu. Ditambah Rose masih memberenggut dan bergelayut manja di lengannya. Apalagi lelaki tampan di seberang meja yang hanya terdiam berwajah tanpa ekspresi bagai patung saja. Liliana berdehem untuk memecah kecanggungan dan kesunyian. Rose, apa kamu tidak akan mengenalkan orang yang datang bersamamu?" Dia tuh si nyeselin tukang pukul," sahutan Rose dengan bibir memberenggut sebal. Liliana tersenyum bingung dan mengusap pelan puncuk rambut gadis tersebut. "Apa kakak boleh tahu namanya?" "Oh, kalau nama sih, dia lebih sering dipanggil si Kung Kak Astera Lorenzo. Anda bisa memanggil saya Astor," serobot lelaki itu. Liliana beralih menoleh ke arahnya. "Astera Lorenzo? Oh, apakah Anda putra dari Bibi Dahlia?" Yang dibalas manggutan tipis dari Astor. Begitu ya. Kalau begitu kalian ini kakak beradik." Lagi-lagi hanya dibalas manggutan tipis dari Aster tanpa gumaman ataupun ucapan. "Oh, begitu ya." Tersenyum canggung Liliana. "Pantas sih kalian terlihat mirip." Kami tidak mirip," serempak Rose dan Aster membantah. "Aku gak mau disamain sama si tukang molor dan nyeselin itu. Pokoknya aku gak mirip dia. Jauh-jauh sangat tidak mirip," protes Rose sembari menunjuk-nunjuk kesal pada lelaki di seberang sofa. "Anda bisa menilainya lagi," kata Aster dengan nada tenang dan tentunya dengan wajah datarnya. Iya, kalian tidak mirip," tawa kaku dan kepaksa Liliana menutupi perasaan canggung dan tak nyamannya. "Benar-benar tidak ada miripnya sama sekali," batin dia menambahkan. Dan kembali ke waktu sekarang. Saat ini Liliana dan Rose tengah menaiki perahu bersama, dengan Liliana yang mendayung sehingga perahu mereka kini berada jauh dari tepian. Mereka berdua terlihat tersenyum bahagia menikmati pemandangan sekeliling di atas perahu.
Yang sesekali Rose bersendak gurau bermain dengan air. Sedangkan Aster tampak tenang terduduk di atas tikar dan di bawah pohon rindang yang teduh. Dia begitu anteng bergulat dengan peralatan lukisnya yang memang saat ini dia sedang menggambar dua gadis di atas perahu itu. Ada senyuman tipis sangat tipis di bibir merah muda itu sehingga tak tampak oleh mata orang lain. Sorot mata coklat keemasannya begitu fokus tertuju memperhatikan pada satu orang gadis yang berada di atas perahu itu. Dia sangat cantik. Kata itu tiba-tiba terlintas dalam pikirannya begitu saja saat melihat senyuman ceria dari Liliana. "Wah, gambar Anda sangat indah, Tuan Muda," ucapan Rina menyadarkan Aster yang segera memalingkan tatapan ke arah lain. "Terlihat seperti foto ya, sangat bersih, apalagi gambar nyonya sangat cantik sekali," ocehan Rina mengagumi. Namun tak ditanggapi sama sekali oleh lelaki yang tampak berusaha bersikap tenang dan fokus menggambar lagi. "Rina, jangan mengganggu Tuan Muda," teguran Meisa yang berdiri di antara mereka. "Oh iya, maaf Tuan Muda, saya telah mengganggu. Saya terlalu kagum dengan keindahan lukisan yang Anda buat. Sekali lagi maaf," ucap Rina dengan kepala mengangguk-angguk merasa bersalah. Yang hanya dibalas gumaman acuh dari Aster masih sibuk dengan lukisannya. Rina melangkah mundur untuk kembali bergabung bersama rekannya, yaitu Meisa.